pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami membawa hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau berjumpa Tuhan dengan Engkau pada hari ini. Biarkan setiap kerinduan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau layakan Tuhan kami pada pagi hari ini untuk berjumpa dengan Engkau. Biarkan kami merasakan lawatan Tuhan. Kami yakin percaya Roh-Mu Tuhan turun ke atas kami di setiap jemaat. Bapa, berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarkan nama Yesus yang ditinggikan, pribadi Yesus yang dimuliakan di tempat ini. Tidak ada yang lain. Engkau patahkan setiap kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan atau mengganggu ibadah kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terhubung denganmu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Tetap dalam sikap penyembahan. Kita membawa hati kita untuk merindukan lawatan Tuhan. Nyatakan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nyatakan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang selalu nyata di sepanjang hidup kita. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terpuji namamu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
jemaat Tuhan. Dengan ketulusan hati kita angkat pujian ini, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu yang dapat memberkati hidup kami. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Pulihkan kami, terpuji nama-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Jemaat Tuhan, saya katakan lembut. Segala pujian. Yes, hanya pujian kemuliaan yang layak kami berikan padamu Tuhan. Yes, Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan-Mu Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, segala pujian syukur nyatakan kerinduan-Mu, kehausan-Mu kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan memujimu, menyembahmu, Yesus, ku kami menyembahmu Tuhan, kami mau memujimu, Yesus segala raja yang berdaulat, yang bertahta di hidup kami. Kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau yang layak
jemaat-jemaat-Mu yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau puaskan Tuhan, Engkau lawan. Haleluya Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Nakasi. Ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Nakasi. Ya Rabba. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, Kau yang baik. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuktikan Engkau menang di dalam kehidupan kami Bapa. Kau membuat kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Kami tak mampu membalasnya Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami Bapa. Pakai kami Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh merasakan Tuhan Yesus lawatan-Mu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami tak dapat hidup di luar daripada-Mu Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Lihat pribadi kami Tuhan, lihat kerinduan hati kami Bapa. Kami tahu Engkau sedang bergerak Tuhan di tempat ini menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Nakasi kata ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Sikiara Rabba, ya Rabba, ya Nakasi kata kaya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Nakasi. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kau ada di tempat ini Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kebaikan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau melawat setiap jemaatmu di tempat ini. Saatnya kami mau bersorak, bergirang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, kita saling sapa satu sama lain, katakan Yesus kita luar biasa. Amin. Mari kita lebih lagi jemaat Tuhan. Kita mau bersorak lebih lagi. Dengan sungguh-sungguh kita meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang bebas selalu memberikanku, selalu memberikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, hanya bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya kuasa pasti katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus di sepanjang hidupku.
Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Dahsyat, ajaib dan namanya Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarkan setiap hati kita siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Biarkan kami Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Biarkan hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sebab segala perkara yang ada pada kita, semuanya pasti ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi kita perkatakan pujian ini. Sama-sama katakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pembela. Nyatakan pada Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan imanmu katakan. Bila Kau yang membuka pintu. Imani pujian ini. Sebab tidak ada satupun yang dapat menghalangi jalan dan kehendak Tuhan. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi, cuma Tuhan saja katakan pujian ini. Merendahkanku. Sampai bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
saat Engkau bersama kami, Engkau akan membukakan jalan yang tertutup. Saat Engkau bersama dengan kami, ada gunung masalah yang Engkau akan pindahkan dari hadapan kami. Karena kami tahu Engkau sang pemberi iman, Engkau sang yang menyertai kami dan akan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini juga Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena kami tahu firman-Mu berkata di mana Engkau ditinggikan, Engkau akan orang datang kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan, dimulakan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya melalui firman Tuhan juga yang kami mau dengarkan. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau buka telinga kami, Kau membuka mata kami, Kau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan Roh Kudus untuk kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Jika pada saat firman Tuhan disampaikan kami pulang tidak membawa tangan kosong, tetapi kami membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, firman Tuhan yang memenangkan kehidupan kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, hamba-Mu bukan siapa-siapa. Hamba-Mu adalah mulut kepanjangan mulut-Mu Tuhan. Oleh karena itu sampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan saja yang disampaikan, bukan hanya sekedar ego belaka, tetapi betul-betul isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik. Shalom. Puji Tuhan. Di minggu pertama di bulan Desember ini, cuaca sedang banyak tidak menentu. Ya, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena sudah 2 minggu ini, minggu pertama 2 minggu lalu saya diare, minggu ini kemudian, saya sudah mulai kedengaran dari suara saya ya. Jadi mengingat banyak sekali ini, beberapa waktu ini banyak sekali pelayan Tuhan juga yang kemudian jatuh sakit gitu ya. Om Yohana juga sakit, saya lihat di grup. Kemudian banyak beberapa orang dari kita yang kemudian jatuh sakit. Apalagi sudah mau menjelang Natal ya. Natal kita tanggal 6 Desember. Saya harap semua jemaat Tuhan di tempat ini, saya berdoa kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi selain itu juga kita harus punya iman. Kalau kita punya iman kita sehat, maka kita harus menjaga asupan makanan kita. Kita makan buah-buahan, perhatikan aktivitas kita, kurangi aktivitas di luar. Karena di luar cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, saya berdoa Tuhan kasihkan kita hikmat atas makanan yang kita makan, atas aktivitas kita. Yang setuju katakan yes. Ya, saya juga mengingatkan, jangan lupa tanggal 6 Desember kita semua datang di Ballroom Unhas. Kita akan merayakan Natal kita, akan dilayani oleh pujian penyembahan. OL-nya dari Fandi Santoso, lalu kemudian firman Tuhan dari Bapak Pendeta Esra Soru ya, yang sering nongol di YouTube. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengarkan dia berbicara karena dia sering membahas apa-apa yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Ya, baik. Di bulan ini kita akan membahas tentang iman, sukacita dan kesetiaan Allah. Sepanjang bulan Desember ini kita akan berbicara mengenai iman. Makanya sekali lagi lagu tadi dan lagu yang tadi pengharapan kita. Ya, karena iman itu pengharapan itu lahirnya dari iman. Tapi sama-sama kita akan belajar. Nah, khusus minggu ini kita akan belajar mengenai iman, pengharapan dan kasih. Judul ini sebenarnya judul seminar 3 sesi. Tapi saya akan coba menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sama-sama belajar. Karena kalau kita bicara tentang iman, luas sekali. Sangat luas sekali. Saya baru belajar juga, bahkan materi iman ini saya sempat diskusikan bersama beberapa orang yang menurut saya kapabilitasnya sangat tidak diragukan lagi. Saya kemarin sempat chatting sama Ibu Rita Wahyu, saya diskusi dengan beliau mengenai materi ini. Oleh itu mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Nanti di ayat ke-13 kita akan membaca bersama-sama. Amin. Oke, baiklah. Kita akan membaca 1 Korintus 13, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ayat yang pertama, judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Kita baca bersama-sama ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam perikop ini kita akan membahas iman dan pengharapan dan kasih, tetapi berdasarkan 1 Korintus 13 ini ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya. Nah, perlu kita ketahui Paulus di perikop yang kita baca sedang membandingkan ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya mau kasih tahu sebelum kita lebih jauh menjelaskan satu persatu, iman, pengharapan, dan kasih adalah hal yang esensial di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, terutama kalau kita karismatik, kita sangat mengenal dua yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Kita sangat mengenal itu, apalagi kalau orang karismatik ya, menonjolkan sekali namanya karunia iman. Gitu ya. Tetapi pernahkah kita melihat ada orang Kristen yang tidak memiliki ini? Iman, pengharapan, dan kasih. Maka saya pastikan kemungkinan besar dia orang tidak percaya sama Yesus. Kalau dia tidak memiliki ketiga hal ini. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah ciri khas atau penanda yang melekat dalam kehidupan orang yang percaya pada Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi kita orang Kristen punya ketiga hal ini dan harus memiliki. Makanya kita mau belajar pagi hari ini apa itu iman, apa itu pengharapan dan kasih berdasarkan perikop yang kita baca. Jadi kita nggak akan kemana-mana, kita akan membaca itu. Yang pertama kita akan belajar dari iman. Apa itu iman? Nah, kalau ayat yang kedua dikatakan iman begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya lupakan dulu semuanya mengenai kasih, saya akan bahas dulu tentang iman. Nah, sebelum saya bahas, kita mundur sedikit. Di dalam Alkitab kita, kalau kita ketemu kata iman, itu ada dua artinya. Jadi tidak selalu berbicara tentang iman yang ini. Nah, yang pertama, ada dua arti iman. Yang pertama begini, dua macam iman. Pertama, iman yang dikaruniakan oleh Allah mendahului kelahiran baru kita. Iman, karena gini, iman itu diberikan sama Tuhan. Iman itu karunia. Jadi kalau saya sebutkan iman, ada iman yang menyelamatkan kita. Itu dibilang karunia yang mendahului kelahiran baru. Itu dibilang iman yang menyelamatkan. Disebut iman keselamatan. Tetapi ada iman yang kedua, yang kita bahas di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, yaitu karunia iman. Dua hal ini sama-sama diberikan oleh Tuhan. Apa perbedaannya? Perbedaannya satu untuk menyelamatkan, satu lagi karunia untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama untuk membangun sekeliling kita, untuk membangun iman kita
iman keselamatan dan untuk membangun, memberi faedah, memberi manfaat buat orang sekitar kita. Saya kasih contoh misalkan, kalau kita bicara tentang iman keselamatan, ada beberapa ayat kalau kita ketemu iman, kita harus tahu, oh ini berbicara tentang iman keselamatan. Contoh Ibrani 11 ayat 6, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang dimaksud itu adalah iman keselamatan. Tetapi pada saat sama seperti Roma 3:28, karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Ini bicara tentang iman keselamatan. Saya mau kasih tahu ya, iman itu, keselamatan itu kasih karunia. Saya semalam berdiskusi kemarin sama Bu Rita bilang gini, karunia itu bisa ditolak. Makanya ada orang percaya sama Yesus, ada orang gak percaya sama Yesus. Gitu ya. Jangan kira bilang kasih karunia pasti orang semua terima. Tidak, belum tentu. Tanggung jawab manusia punya tanggung jawab, yaitu menerima atau menolak. Gitu ya. Kalau menolak ada tanggung jawabnya, ada konsekuensi, menerima ada konsekuensinya juga. Tetapi kasih karunia bisa ditolak. Baik kasih karunia atau iman sebelum kelahiran baru atau karunia iman nantinya. Itu semua bisa ditolak. Nah contoh iman, karunia iman. Kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dan ke-9, saya lompat langsung ke ayat 9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Nah kalau kita membaca konteks di dalam ayat 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, itu bicara tentang karunia iman. Ya, sampai sini mengerti ya? Jadi pada saat kita membaca Alkitab, kita menemukan dua model iman. Yang pertama iman untuk keselamatan, yang kedua iman berasal dari karunia roh yang nantinya bermanfaat untuk membangun sekitar kita. Ya. Nah, tetapi perhatikan, kedua iman ini, iman yang menyelamatkan ataupun iman yang berbicara tentang karunia iman itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah kedua iman ini munculnya dari firman Tuhan. Jadi kalau kita ketemu sama Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, itu kedua iman ini munculnya sama-sama dari pendengaran akan firman Kristus. Ini kesamaannya antara kedua iman itu. Ya. Jadi baik iman yang sebelum lahir baru atau iman yang sesudah lahir baru munculnya pendengaran akan firman Kristus. Nah perlu kita ketahui begini. Setiap kali, contoh misalnya gini, setiap kali firman Tuhan diberitakan, kemudian ada orang tidak percaya. Dia mendengar. Setelah itu dia percaya. Nah itu iman yang berbicara tentang iman keselamatan. Tetapi kita sendiri di tempat ini orang yang sudah percaya, betul? Tetapi orang yang percaya itu bisa mengalami yang namanya krisis iman. Nah krisis iman ini ditandai dengan adanya rasa takut. Makanya kemudian Roh Kudus kemudian dikatakan di sana dia memberikan iman supaya apa? Imannya kemudian naik kembali, pulih kembali. Nah ini yang disebut karena iman. Karena begini, orang percaya pun itu bisa yang namanya mengalami krisis iman. Nah mengenai karunia iman, saya akan lompat. Karena iman yang menyelamatkan kita sudah mengerti. Bahwa iman yang menyelamatkan adalah kita percaya bahwa Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk kita, yang setuju katakan amin. Itu iman yang menyelamatkan. Tetapi kalau kita bicara tentang karunia iman, nah ini yang agak berbeda. Saya ulangi lagi tadi. Untuk orang yang percaya saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia bisa dikuatkan dan saat itulah dia mendapatkan yang namanya karunia iman. Karunia iman ini pemberian dari Tuhan, dari Roh Kudus buat kita. Mungkin kadang-kadang kita tidak mengerti, kita sudah dapat dan kita bisa lakukan. Ya karena kita berbicara kalau karunia iman itu, lalu kemudian kita bicara pasti harus mujizat. Tidak selalu. Ya makanya dipisahkan nanti, dari 9 karunia iman dipisahkan. Karunia melakukan mujizat, karunia bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya bahwa untuk orang melakukan mujizat, dia harus punya iman. Yang setuju katakan amin. Makanya karunia iman ini kemarin saya bertanya sama teman-teman di tempat ini, saya bilang gini, karunia apa yang paling keren? Ada yang bersebut menyembuhkan, mujizat. Saya bilang enggak, karunia iman itu salah satu menurut saya karunia yang paling keren. Kenapa? Karena itu mendahului semua karunia-karunia berikutnya. Makanya orang yang punya karunia iman ini, ya, itu luar biasa. Ada banyak hamba Tuhan yang saya lihat, oh ini dia punya karunia iman. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Makanya begini, karunia iman buat setiap pribadi itu berbeda-beda. Bagi yang mahasiswa karunia imannya,
Karena dia menghadapi dunia kampus berbeda dengan kita yang bapak-bapak, yang sudah bekerja, ataupun yang ibu rumah tangga. Berbeda-beda. Dan perhatikan, iman yang menyelamatkan kita itu kita bisa krisis, terjadi krisis. Krisis itu ditandai dengan adanya rasa takut. Saya ulangi lagi, krisis iman itu ditandai dengan ada rasa takut. Bapak Ibu jangan salah, kita pun pendeta, kita pun rohaniawan, kita pun pelayan Tuhan bisa mengalami rasa takut. Karena dengar baik-baik, karunia iman itu bukan kondisi ketiadaan rasa takut. Tetapi karunia iman itu adalah hadirnya Tuhan di dalam rasa takut kita. Saya ulangi lagi, karunia iman bukan kondisi ketiadaan rasa takut. Takut tetap ada. Tapi di tengah rasa takut itu engkau bisa tidur nyenyak. Engkau bisa tidak overthinking. Kenapa? Kamu tahu Tuhan hadir. Itu karunia iman. Ya. Saya yakin kita semua di sini pernah merasa rasa takut betul. Ada yang pernah merasakan rasa khawatir, bingung. Lalu tiba-tiba ada suara dari dalam hati kita. Berlutut, berdoa. Masuk kamar. Masuk kamar berlutut berdoa, engkau berlutut berdoa. Tiba-tiba waktu engkau naikkan pujian penyembahan. Engkau ingat Tuhan Yesus pernah meredakan badai. Tiba-tiba saat itu engkau berkata, aku gak takut. Engkau merasakan Tuhan, betul? Itu karunia iman. Tidak selalu berhasil, tidak selalu berwujud mujizat. Tapi setidaknya itu merubah kondisi dalam hati kita. Dia merubah kita, bukan merubah keadaan. Itu yang dilakukan karunia iman. Ya. Seringkali kita gak sadar Tuhan berikan itu. Makanya saya mau kasih tahu, nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Ada kesimpulan yang menarik di 1 Korintus 14 ayat 1. Dikatakan di sana, saya spill dulu sedikit. Kejarlah kasih, tapi usahakanlah memiliki karunia. Ya. Kenapa? Pada saat engkau punya karunia itu, makanya saya bilang, masuk, berdoa, pujian penyembahan, membaca Alkitab. Tuhan akan bangkitkan itu karena iman. Sehingga pada saat kita overthinking anak kita sedang ngapain, kita overthinking besok makan apa, kita overthinking besok tugasnya bagaimana, ujian bagaimana, saat kita berdoa dengarkan firman, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Di tengah rasa takut kita, di tengah rasa khawatir kita, itu menguatkan kita. Menguatkan iman percaya akan keselamatan kita. Makanya dengar baik-baik. Ya, seringkali biasa begini, seringkali Roh Kudus itu mau tolong kita. Dalam keadaan kekalutan kita, dalam rasa khawatir kita, dalam merasa takut kita, Roh Kudus mau tolong kita. Tapi kalau kita ingat, Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, tetapi penghibur Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Nah masalahnya Roh Kudus mau tolong kita, tapi kita gak pernah baca firman. Roh Kudusnya bingung mau mengingatkan apa. Halo? Kadang-kadang kita gak pernah baca firman, tapi kita minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus bingung. Karena tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kepada apa yang Tuhan katakan melalui apa? Firman Tuhan. Makanya saya gak bosan-bosan dari mimbar ini. Mungkin hampir tiap bulan saya bilang, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Latih diri kita, paksa diri kita, itu disiplin rohani. Supaya waktu kita hadapi masalah, mungkin waktu kau baca, kita gak ada masalah, kita fine-fine aja. Baca terus. Jangan nanti masalah ada baru kita undi ayat, tahu undi ayat? Alkitab dilempar ke atas terbuka lalu kemudian muncul. Masih bagus kalau munculnya jangan takut aku bersama dengan engkau. Kalau munculnya ukuran di imamat, mau apa? Hah? Halo? Tapi kalau kita rajin baca firman, kita habiskan, habis-habis, ulangi lagi, habis-habis, ulangi lagi. Suatu saat kau dapat kita mengalami masalah. Kita masuk dalam kamar kita pakai lutut kita tunduk berdoa. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan kemudian ingatkan suatu ayat yang kita mungkin sudah lama baca. Lalu saya bilang, wow Tuhan ngomong. Makanya saya katakan dari sini, kalau mau dengar Tuhan bicara, baca Alkitabmu. Kalau kamu mau bicara sama Tuhan, berdoa. Yang setuju katakan amin. Sayangnya banyak orang Kristen gak lakukan ini. Terus dia ngomong, Tuhan gak pernah bicara sama saya. Hello? Lalu cari alternatif apa? Cari hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Makanya laku itu yang seperti itu. Karena banyak yang tidak mau makan sendiri. Karena banyak yang gak mau cari sendiri. Banyak yang gak mau rasakan sendiri.
saya mendorong di tempat ini. Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang dengar pagi hari ini firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, sarana yang tersedia untuk kita menerima karunia iman. Yang setuju katakan amin. Karena iman munculnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, itu memperbesar kita menerima karunia iman. Itu namanya usahakanlah menerima karunia-karunia. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, konklusi kita bicara mengenai iman. Karunia iman dalam kemunculannya, dia menguatkan, menumbuhkan, meneguhkan iman keselamatan yang kita terima. Sehingga kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita terus hidup dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya gak mau ajar yang susah-susah. Ya. Kalau jemaat Tuhan di sini, baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa sama Tuhan. Ambil waktu pujian penyembahan. Hidupmu dahsyat. Karena tiap hari Tuhan tumbuhkan iman. Tapi kalau kita gak pernah baca, ada kesulitan baru nongol, ya ada permasalahan hidup baru masuk ke kamar. Roh Kudus juga bingung nanti, mau kasih tau apa ya? Nggak mungkin diingatkan dalam film Korea. Nggak mungkin juga diingatkan dengan iklan Shopee Pay Later. Nggak mungkin. Ya. Atau jangan-jangan ada di sini setelah saya berdoa, Pak, ternyata saya disuruh meminjam di pinjol. Mungkin karena kita terlalu sering itu, makanya kita ingat itu. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang akan muncul pada saat kita minta pertolongan dari Tuhan. Ya. Waktu kita mulai mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekarang dengan kondisi yang hujan, kita tetap jumlahnya masih tetap puji Tuhan. Jemaat Tuhan tetap hadir, saya bersuka cita. Saya masih ingat ketika 2022 kita memulai pelayanan, saya memulai memegang pelayanan di tempat ini. Boleh tanya semua orang yang hadir di tempat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kita sekali ibadat sini paling banyak 30 orang. 60 sudah oke sekali. Itu sudah kita bersuka cita sekali. Sudah macam ribuan orang kita hadir. Percaya. Tapi saya ingat sekali waktu itu. Waktu itu saya suka dengar khotbah kalau saya pergi ke kantor. Dan ada khotbah yang ngomong begini. Dia katakan 1 Korintus 3 ayat 6 dia ngomong begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan hamba Tuhan ini menjelaskan begini. Kadang-kala gereja gak bertumbuh, bukan karena gerejanya tidak sehat. Makanya jangan kejar pertumbuhannya. Pastikan gerejamu sehat, maka pertumbuhan Tuhan akan berikan. Itu masuk dalam hati saya. Membangkitkan iman. Saya masih ingat, kita masih 1 kali ibadah dengan jumlah yang cukup sedikit. Apa yang terjadi? 2023 awal saya bilang. 2022 kita mulai pembenahan. Apa yang dibenahi pertama? Masalah keuangan. Kita benahi, saya ingat sekali di bulan Agustus, kita memindahkan perpuluhan yang dipegang oleh semuanya oleh gembala, kita pindahkan ke tim keuangan. Kemudian kita bisa running. Makanya saya mau kasih tahu. Ya, saya mau kasih tahu, karunia iman itu bukan karunia yang sembarangan. Karunia iman itu Tuhan kasih, kita akan berjalan menurut hikmat Tuhan. Bukan serampangan kemudian tiba-tiba kita tumpang tangan lalu kemudian jadi. Enggak. Karunia iman itu bukan meniadakan tantangan. Justru di tengah tantangan itu karunia iman itu memberikan hikmat. Supaya kita tahu jalannya ke sana itu bagaimana. Waktu kita bikin ibadah raya kedua, kita gak punya WL Singers. Tuhan kasih hikmat apa? Saya masih ingat itu. Kamu mau gimana saya kirimin pemain musik. Alatmu aja jelek. Soundmu aja gak karu-karuan. Kita perbaiki. Barang pertama yang saya beli setelah kita memperbaiki keuangan. Ini speaker 2. Nyicil lagi. Nyicil. Apalagi setelah itu mixer di belakang. Ada anak Tuhan yang kasih. Kita lengkapi semua satu persatu. Dan betul Tuhan kirimkan. Iman itu bukan serampangan datang pergi ke showroom, kau tumpang tangan mobil langsung mobil itu jadi milik kita. Tidak. Tapi iman itu Tuhan kasih hikmat. Jalan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ibadah raya dimulai. Kita undang Yesus Abraham. Yang hadir banyak, 200 lebih. Minggu berikutnya, tahu yang hadir berapa? 30. Saya bilang sama teman-teman para pelayan Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun 5 orang yang kita layani, lebih banyak pelayannya daripada jemaatnya. Layani seperti 1000 orang. Karunia iman membuat kita serius sama Tuhan.
kita nggak main-main buka gereja. Karunia iman betul-betul membuat kita tahu step-stepnya, langkah-langkahnya, detail melakukan segala sesuatu. Lu boleh tanya sama teman-teman di sini. Saya kalau nggak detail itu saya agak marah sama para pelayan Tuhan di sini. Ya, makanya Natal ini kita bikin cukup detail. Karena dananya juga lumayan besar. Dan saya dengar terakhir bengkaknya juga lumayan besar. Ya, tapi gak apa-apa, kita masih bisa tidur nyenyak. Karena kita punya karunia iman, Tuhan akan cukupkan nanti. Sampai tanggal berikut, begitu teman-teman bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Karunia iman itu bikin kita punya hikmat Tuhan sehingga kita tahu apa kelemahan kita, apa keunggulan kita. Saya pernah cerita mungkin sama beberapa orang di tempat ini. Apa kelemahan kita di tempat ini? Kita gak punya lift, mohon maaf, oma-oma, naiknya susah sekali. Saya bingung juga gimana caranya mengakali itu. Kita bikin tandu di bawah. Tapi takut juga oma kalau naik ke tandu itu. Ya. Sudah konstruksinya begitu. Kita tahu kelemahan kita di mana. Tapi kita tahu kelebihan kita di mana. Apa kelebihan kita? Posisi kita bagus banget. Saya bilang, kalau tempat ini tidak dipenuhi dengan anak muda, there is something wrong. Ada yang salah. Kita pernah bikin waktu itu turnamen Mobile Legends di tempat ini, di gereja ini. Agak sinting memang ini pendetanya ya. Bikin turnamen Mobile Legends di atas ini. Di mimbar ini kami bikin turnamen Mobile Legends. Tahu pas KKR yang datang berapa? Gak lebih 40. Saya masih ingat Pak Albert Lintang yang khotbah. Beliau juga kayaknya cepat karena wah dikit banget sih. Katanya KKR kan gitu ya. Dia turun ke bawah. Pas dia turun ke bawah. Saya bilang begini sama beliau. Tahun depan saya akan penuhkan di atas itu dengan anak muda. Karena Tuhan kasih iman saya untuk itu. Dan sekarang ibadah raya 2. 150, 130 yang hadir. Minimal 100 orang. Itu ibadah raya kedua. Lalu kita extend lagi ibadah raya 3 dan kedua. Sebenarnya kalau digabung itu sudah lebih dari 200. Itu kalau bukan Tuhan kasih karunia iman buat kita semua di tempat ini. Gak akan terjadi. Makanya karunia iman itu bukan sekedar perasaan. Bukan melangkah dengan perasaan. Itu perasaanku saya nanti jadi jodohku. Lalu kamu tumbal tangan orangnya jadi jodohmu. Enggak. Atau lihat rumah lalu dikelilingi 7 kali supaya roboh itu rumah. Tanahnya dijual buat kita. Enggak gitu. Ya. Jangan sampai setelah ini pulang orang, saya pengen rumah itu, kamu kelilingi 3 kali nanti disebut pencuri. Ya, bukan seperti itu. Ya. Karunia iman itu bisa membuat orang lain datang ikut bergabung. Karunia iman itu bisa membuat orang terhisap di dalam visi yang Tuhan berikan. Kenapa saya ngomong begitu? Ya. Setelah kita mulai, kita kan kekurangan, kita duduk lutut berdoa, kita doa puasa dan lain sebagainya. Karena Tuhan yang memulai, kita bilang Tuhan pasti kirim. Dan Tuhan betul-betul kasih. Nah, kita belum apa-apanya dengan hamba Tuhan yang besar. Tapi saya yakin mulai dari hal-hal yang kecil Tuhan latih kita. Karunia iman kita mau jalan atau enggak. Karunia iman kita bisa tolak. Puji Tuhan waktu itu kita terima. Dan Tuhan betul-betul jawab apa yang Tuhan kasih. Nah, kita mungkin tidak seperti hamba Tuhan yang besar yang gerejanya sudah mega church. Tapi pelan-pelan kita akan sampai ke sana. Kalau Tuhan terus berikan karunia iman itu kepada kita dan kita terus mengusahakannya. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan dengar baik. Firman Tuhan berkata agar kita mengusahakan karunia iman. Termasuk karunia iman ini. Bagaimana cara mengusahakannya? Kembali lagi yang tadi. Hiduplah di dalam lingkungan atau environment di mana karunia iman itu bisa muncul. Apa itu lingkungan itu? Baca terus firman Tuhan. Rajin berdoa pujian penyembahan. Rajin komunikasi sama Tuhan. Ini namanya kita mengusahakan karunia iman. Saya berdoa kita semua di tempat ini. Jemaat Tuhan, apapun masalahmu. Apapun persoalanmu dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kalau engkau mau berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Puji-pujian naik kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Tuhan akan kasih itu karunia iman. Dalam kita menghadapi masalah. Karena karunia iman itu nanti akan memindahkan gunung masalahmu. Karunia iman itu akan memberikan kelepasan. Karunia iman itu akan memberikan hikmat. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua kita bicara tentang pengharapan. Nah di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada hubungan antara iman dan pengharapan. Makanya saya mau katakan begini, apa hubungannya? Bahan baku pengharapan adalah
iman. Kan tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tanpa iman kita tidak mempunyai pengharapan. Makanya begini, iman dan pengharapan itu munculnya kayak gerbong kereta api. Ada kepalanya, selalu ada ekornya. Kalau ada orang bilang punya pengharapan, tapi dia nggak punya iman, itu bohong. Ya. Makanya seringkali kemunculan iman selalu diikuti oleh pengharapan. Apa itu pengharapan? Ibrani 6 ayat 19 dikatakan begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, menarik di dalam Ibrani 6 ayat 19, dia menggunakan kalimat yang digunakan oleh seorang pelaut atau berhubungan dengan kapal. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang versi yang ketiga dikatakan begini, biarlah harapan itu, pengharapan kita berfungsi sebagai jangkar yang mengamankan diri kita supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di sini yang nggak pernah hadapin masalah? Ada? Sudah kelihatan dari muka-mukanya gitu ya, sama seperti saya. Gitu ya. Kita semua pernah menghadapi masalah. Dan bayangkan kalau kita nggak punya yang namanya pengharapan, pengharapan itu jangkarnya. Dia ke bawah. Kalau kita nggak punya pengharapan, arus kehidupan, ombak kehidupan bisa membuat kita kehilangan posisi. Kenapa dikatakan di lautan? Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, di lautan itu tidak seperti kalau kita di darat. Kalau kita di darat ada jalanannya, tahu alamatnya. Blok M, BTP Blok M nomor 11. Coba di tengah lautan. Di lautan itu ada kompleks namanya. Ada di kompleks? Tidak ada. Ada namanya jalan lautan. Oh, ini namanya jalan Palung Laut nomor 13. Di tengah lautan, tidak ada. Makanya kalau sekali kehilangan arah di tengah lautan, habis. Nah, jangkar itu gunanya supaya pada saat itu diturunkan, kita tidak kehilangan posisi. Pengharapan diibaratkan sebagai sau atau jangkar untuk menolong sebuah kapal. Hal yang sama bagi pengharapan jiwa manusia. Seringkali kita tersesat. Entah itu karena pikiran kita, entah karena pengajaran sesat, dan lain-lain. Tapi pengharapan, kapal yang punya jangkar, pada saat dia menghadapi masalah, dia bisa mempertahankan posisinya. Dia bisa memastikan jiwanya tetap sehat, tetap waras, tetap punya akal budi. Karena kan di jiwa ada apa? Pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, ada itu. Kalau kita punya pengharapan, maka jiwa kita tidak akan goyah. Baik itu terpaan ombak dari masalah, pengajaran sesat, berbagai macam. Sehingga kita nggak kehilangan posisi, kita nggak kehilangan kasih karunia. Jangkar pengharapan akan menolong kita untuk kita bisa menghadapi badai, ombak. Makanya kalau dibilang orang putus asa, kan putus asa. Kenapa? Karena digambarkan pengharapan itu seperti sebuah jangkar. Kalau orang putus asa, putus harapan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, pada siapa kita menaruh pengharapan kita? Halo? Pertanyaannya adalah, pada siapa kita menaruh pengharapan kita? Saya mau kasih tahu. Kalau pengharapan itu ya lahir dari iman, dan iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan, berarti kita sedang berharap sama Tuhan. Selain itu, selain berharap daripada Tuhan, maka kita sedang menjadi orang yang terkutuk. Seringkali kita berharap selain kepada Tuhan. Makanya dikatakan Yeremia 17 ayat 15 dikatakan begini. Ini versi bahasa Indonesia BIMK, bahasa Indonesia modern apa gitu, saya lupa namanya ya. Jadi dia ngomong gini, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia. Dikatakan kepada manusia itu bukan cuma kepada orang lain. Kadangkala kita itu kadang berharap lebih pada diri kita sendiri karena kita merasa jago. Betul atau betul? Itu juga terkutuk. Itu juga dihukum Tuhan.
manusia di sini bukan hanya berbicara orang lain, tetapi berbicara kita. Kapan kita kadang seringkali merasa begitu? Saat kita memiliki uang, saat kita memiliki jabatan, saat kita memiliki lebih daripada orang lain. Ini kecenderungan kita, berharap sama diri sendiri. Gak usah orang lain deh. Seringkali kita lakukan itu dan kita tidak tahu kita rasa seperti itu. Karena kita merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Makanya perlu rendah hati. Kita perlu terus mengaku di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Bukan sebagai lip service, tetapi supaya kita sadarkan jiwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Supaya kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga seringkali mengandalkan orang lain. Gampang kok, simpelnya. Kalau kita ditilang, saya kemarin lihat FYP orang ditilang. Pasti dia telepon mbak suaminya, pasti dia telepon siapanya. Udah hadapin aja gak apa-apa, minta ditilang. Kenapa harus telepon orang lain yang pangkatnya merasa lebih tinggi daripada polisi yang nilang kita di depan? Kenapa kita selalu seperti itu? Makanya ada istilah kekuatan orang dalam. Halo? Ya. Saya berdoa di tempat ini pagi hari ini setiap kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pengharapan kita kuat seperti jangkar yang tidak pernah goyang, yang gak pernah putus. Ya. Belajar dari Daud. Mazmur 60 ayat 6 dikatakan begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Ada lagunya. Apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Amin. Amin. Taruh pengharapan kita sama Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu sedikit tentang pengharapan sebelum kita masuk ke dalam kasih yang terakhir. Pengharapan itu berbicara mengenai sesuatu yang belum terjadi, betul tidak? Karena kalau pengharapan itu sudah terjadi, namanya bukan pengharapan. Pengharapan berbicara mengenai yang belum terjadi dan terjadinya di masa depan. Akan terjadi di depan. Kalau itu pengharapan, berarti kalau itu terjadi di depan, berarti kita punya ruang tunggu. Betul atau betul? Kita punya masa tunggu. Halo? Kalau pengharapan itu terjadi di depan, dari titik kita berharap sampai itu terjadi, ada namanya masa tunggu atau waktu tunggu. Nah, saya mau kasih ingatkan kepada kita semua, mungkin kita ada di waktu tunggu itu. Kita sudah berharap, berdoa. Kita minta apa? Mungkin kita minta supaya Tuhan memulihkan kondisi finansial kita. Kita minta Tuhan pulihkan kesehatan kita. Kita minta Tuhan supaya Tuhan itu anakku nakal sekali. Bagaimana caranya biar dia bertobat? Kita sudah berdoa, muncul iman kita. Muncul pengharapan kita. Tapi ternyata kita masih di ruang tunggu. Nah, saya mau kasih tahu sedikit. Simple saja. Apa yang harus kita lakukan di masa tunggu itu? Yang pertama, ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah berhutang. Ibrani 6 ayat 10 dari terjemahan sederhana Indonesia versi ketiga dikatakan gini, Allah itu adil. Dia selalu ingat apapun yang sudah kamu lakukan baginya, terutama ketika kamu berbuat kasih kepada sesama umat Allah untuk memuliakan Dia. Allah memperhatikan bagaimana kamu sering melayani mereka dan masih terus melakukannya sampai sekarang. Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Pertama, ingat baik-baik, Tuhan gak pernah lupa. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Ingat baik-baik itu, masa tunggu yang pertama. Yang pertama harus kita ingat. Yang kedua, bersemangat terus layani Tuhan. Berbuat baik dan taat sampai akhir hidup kita. Di ayat yang ke-11 dia ngomong begini. Yang sangat saya harapkan adalah supaya kamu, kita semua terus bersemangat dalam berbuat kasih sampai akhir hidup kita. Karena dengan begitu kamu memastikan bahwa di surga nanti kamu akan menerima apa yang kamu harapkan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua ingat, terus bersemangat, layani Tuhan, berbuat baik, taat sampai akhir hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, jangan menjadi pemalas. Coba lihat kanan kirinya, jangan jadi pemalas, bilang. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, jangan malas silakan baca ayat selanjutnya. Jangan malas. Kalau kita di masa tunggu, jangan jadi pemalas. Terus layani Tuhan, terus bersemangat.
maka Tuhan akan pastikan dia gak pernah berhutang. Dia ingat apa yang sudah engkau lakukan. Di masa tunggu ini seringkali orang jatuh. Jangankan kita, Abraham pun jatuh. Di masa tunggu dia mau terima Tuhan. Dia mau terima janji Tuhan akan anak yang namanya Ishak. Dia ngapain? Pergi tidur sama Hagar. Sehingga keluarlah Ismail. Amin. Di masa ruang tunggu kita. Ya, jangan sampai kita gagal di situ. Makanya pengharapan memastikan kita tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kasih. Beri tepuk tangan kemudian bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saya cepat saja. Karena ini memang materi 3 sesi ya. Ini dari ini saya sudah 41 menit. Ya, kita akan selesai di 1 jam 30 menit. Enggak ya, saya bercanda ya. Oke, yang ketiga, kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih. Dan yang menarik, kita highlight sama-sama. Yang paling besar antara adalah kasih. Saya langsung saja, apa yang dimaksud dengan dikontraskan dengan ini? Ya. Mengapa kasih itu perlu dikontraskan atau dibandingkan dengan iman dan pengharapan? Kalau dibandingkan bukan berarti yang iman pengharapan jelek. Yang mengerti katakan amin. Kita butuh itu juga. Tetapi dari antara yang terbaik, kita perlu yang the best of the best. Jadi bukan artinya iman dan pengharapan buruk. Jadi saya sering protes sama hamba Tuhan yang sering membandingkan hal yang baik dengan hal yang baik. Sehingga hal yang baik itu terlihat jelek. Karena banyak hamba Tuhan begitu, supaya terlihat dalam khotbahnya dibandingkan. Nah, saya kasih disclaimer dulu. Pada saat Paulus membandingkan ini bukan berarti iman dan pengharapan jelek. Yang mengerti katakan amin. Tetapi ada yang terbaik dari itu, yaitu kasih. Nah, sesuai dengan konteks 1 Korintus 12 ayat 14. Yang pertama yang saya dapatkan. Pertama, dalam kasih, iman dan pengharapan membawa berkat rohani secara pribadi. Karena dikasihnya pribadi. Tetapi kasih memastikan yang kamu dapat pribadi itu, yang kita dapat secara pribadi itu bermanfaat buat orang. Makanya nanti baca ayat pertama sampai ketiga. Aku gak punya manfaat, aku gak berfaedah kalau tidak punya kasih. Makanya kasih itu selalu kaitannya dengan orang lain. Kasih selalu kaitannya atau memastikan kita punya manfaat buat orang lain. Makanya dikatakan kasih itu sabar. Sabar itu ada 2 dalam Alkitab. Sabar itu ada yang berarti tekun, ya, sabar. Ada juga yang berarti sabar menanggung penderitaan dan lain sebagainya. Ada yang artinya sabar kalau kita jadi jahatin orang. Nah, yang dimaksud dengan kasih itu sabar itu yang tadi. Kalau kita sabar, kita dibenci orang pun kita masih bisa sabar. Harus ada orang yang membuat kita menjadi sabar. Itu kaitannya dengan orang lain. Contoh murah hati. Murah hati itu gak mungkin saya murah hati tapi kau berikan dirimu sendiri. Tidak mungkin. Itu namanya orang gila. Murah hati selalu berbicara tentang ada 2 pihak. Yang satu memberi, yang satu dan silakan daftar. Semua kasih itu apa. Pasti harus lebih dari 1 orang. Karena dia pasti kaitannya dengan orang lain. Ya, makanya iman dan pengharapan membawa berkat rohani secara pribadi, tetapi kasih memastikan iman dan pengharapan tersebut bermanfaat, berfaedah buat orang lain. Makanya saat itu engkau menjadi garam, engkau menjadi terang. Karena dampakmu dinyatakan, dampakmu dirasakan oleh orang-orang sekitar. Itu kasih. Nah, yang kedua, yang kita perlu tahu, kasih adalah refleksi esensial dari karakter Allah. Alkitab menandaskan bahwa Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah itu kasih. Tapi coba pernah ada dengar Allah itu iman, Allah itu pengharapan. Ada yang pernah begitu? Saya pastikan itu ajaran sesat. Karena itu saya katakan kasih adalah karakter Allah. Bahkan Allah adalah kasih. Nah coba perhatikan. Kalau Bapa atau Allah itu adalah kasih. Kalau kita ngaku anak, berarti kita juga harus punya karakter Kalau kita tidak punya berarti kita anak siapa? Lu? Yang pasti bukan anak Allah. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau Allah adalah kasih tapi engkau sering membenci berarti engkau jauh sekali dari pohon. Ya, gitu ya. Halo? Betul apa betul? Ya. Makanya saya mau kasih tahu kasih itu, makanya begini. Alkitab mengatakan gini, kasih itu adalah buah roh. Buah roh itu ya hasil dari engkau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam engkau. Makanya menghasilkan yang namanya buah roh. Tidak diusahakan tetapi dihasilkan dari kehidupan kita, hidup intim dengan Tuhan. Ya. Makanya gini,
Di ayat yang ke-1 Korintus 13 ayat yang ke-13 saya yakin sebenarnya dia masih bersambung. Satu kesimpulan dengan 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama bilang begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nanti saya akan jelaskan. Jadi di ayat yang dari firman Allah yang hidup, terjemahan lain dikatakan gini, jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang utama. Nah, perhatikan baik-baik. Kasih itu tujuan utama. Firman Tuhan sebenarnya mau bilang begini pagi hari ini. Utamakan buah roh ketimbang karunia roh. Nah, saya katakan ini, nanti ini Bapak ini gak karismatik banget sih. No, Alkitab yang mengatakan. Utamakan buah roh ketimbang karunia roh. Bukan berarti karunia roh jelek. Kita butuh. Kita harus mengusahakan itu juga. Tetapi apa yang terjadi? Kalau di dalam kita punya karunia roh tapi gak punya buah roh. Apa yang terjadi kira-kira? Karunia roh tanpa buah roh akan menjadikan kita orang yang sombong rohani. Coba perhatikan. Kalau kita dapat karunia bernubuat itu tahu masa depan, tahu orang itu dosanya apa. Tapi pada saat dia nunjuk orang bernubuat, dosamu, selingkuh. Oh, dia merasa tahu. Apa yang terjadi? Dia bisa jadi sombong, menghakimi orang lain. Bisa. Minta karunia berkata-kata dengan pengetahuan, terlihat hebat. Apa yang terjadi dengan dia? Dia bisa kemungkinan, kalau tanpa kasih, dia bisa memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Dan dia merasa lebih besar atau lebih daripada yang lain. Coba orang yang berbahasa roh, atau kemudian bisa menafsirkan, ada orang yang menafsirkan. Pada saat dia begitu, tanpa ada buah roh, apa yang terjadi? Dia jadi sombong. Padahal sebenarnya semua karunia Allah itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah kasih. Karena kasih itu adalah Allah adalah kasih. Allah itu kekal, maka kasih itu kekal. Makanya nanti baca, karunia roh itu berhenti nanti. Tapi kasih gak akan berhenti. Makanya kalau kita tidak punya buah roh, karunia roh tanpa buah roh, ini dimungkinkan terjadi. Karena ini yang diucapkan sama Paulus. Kata dia bilang, seandainya aku bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, karunia roh. Tapi aku gak punya kasih. Tahu orang yang lonceng yang bergemerincing itu apa? Orang yang suka bluffing, ngomongnya besar. Ada orang yang begitu? Saya yakin gak ada di tempat ini ya. Saya lihat semuanya mukanya kasih semua. Haleluya. Itu ya. Ada dua di sini mukanya saya lihat. Ada yang pengen cepat khotbahnya selesai, ada yang pengen ini gitu ya. Saya kan cepat ya gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian begini. Kasih adalah lawan dari sifat-sifat buruk kita. Kasih yang menyebabkan kita tidak cemburu. Yang setuju katakan amin. Kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu lawan dari kebiasaan buruk kita. Tetapi perhatikan, bukan cuma itu. Kasih juga bisa membuat kita mengatasi hal-hal yang buruk dari sifat buruk orang lain. Betul tidak? Kasih membuat kita tidak pemarah. Ada orang yang memicu kita jadi marah, tetapi karena kita punya kasih, kita nggak gampang marah. Kasih, ada orang yang bikin salah sama kita, tetapi kasih membuat kita tidak simpan kesalahan itu. Kasih membuat kita, membuat kita tidak sukacita dalam ketidakadilan, tetapi kita sukacita dalam kebenaran. Makanya kasih bukan untuk sekedar melawan sifat buruk kita, tetapi kasih membentengi kita dari orang-orang yang menyakiti kita, yang berbuat tidak adil sama kita. Karena kita tahu bagaimana respon yang benar. Yang terakhir, makanya saya mau kasih tahu sebelum kita sampai yang terakhir, kasih tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi kasih mengalahkan keadaan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita dituntut kejar buah roh itu, kejar kasih itu. Ya. Karena begini kadang-kadang, saya dijelasin ini, karena kadang-kadang gini, kita itu kadang-kadang mau mengasihi orang lain, kalau mengasihi orang lain dengan cara memberi, kalau kita sudah punya banyak, betul atau betul? Nah, itu namanya kasih yang dikendalikan oleh keadaan. Padahal sebenarnya harusnya kasih itu mengalahkan keadaan. Yang terakhir, yang ketiga. Karena kasih, di poin yang kedua tadi adalah karakter Allah, maka kasih itu tidak berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Ya. Karunia roh akan berhenti, tetapi kasih sifatnya kekal. Dari pembacaan kita, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih menyempurnakan semua karunia roh
yang kita miliki. Terakhir, iman, pengharapan, dan kasih. Faktanya banyak orang yang mengejar karunia roh, tapi dia lupa kasih. Ada 2 loket di sana, yang penuh yang mana? Makanya tidak pernah ada di sini training mendapatkan kasih. Ya, saya lihat kemarin di FYP training untuk kesembuhan. Waduh, bisa ya? Faktanya banyak orang yang mencari karunia roh, karunia bernubuat, karunia iman dan sebagainya, tetapi dia lupa buah roh. Dia lupa bahwa buah roh itu pengembangan karakter. Makanya 1 Korintus 14 dia berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Keduanya hal yang baik, tetapi dahulukan kasih. Minta sama Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan. Sehingga pada saat kita diberi kepercayaan, punya karunia iman, karunia roh, kita tidak berubah. Kita tetap memiliki jadi orang yang punya kasih. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita, para pelayan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan, walau dunia berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Biar jemaat langsung nyanyikan pujian dari awal lagi. Katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya. Mari sambil angkat tanganmu biar jemaat Tuhan saja. Amin. 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 Yes. Biar jemaat Tuhan saja nyalakan pujian ini. Biar engkau ingat bagaimana penyertaan Tuhan. Yes. Sempurna. Amin.
Mari lebih lagi. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Amin, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dengar baik, kenapa kasih menjadi yang terbesar di antaranya? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Pada saat Dia mati 2000 tahun lalu di kayu salib, itu bukti bagaimana Allah itu adalah kasih. Dia tidak berbicara mengenai Allah sifatnya kasih, tidak. Allah itu kasih dan Dia buktikan. Ada banyak orang yang mengaku Allahnya mencintainya, tapi tidak pernah ada Allah seperti kita yang rela memberikan nyawanya, anaknya yang tunggal mati buat engkau dan saya. Dan pagi hari ini dengar baik, pagi hari ini kita mau rayakan dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang mau katakan amin. Mari kau siapkan hatimu, siapkan hati kita. Kita mau kita layak menerima perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini minta Tuhan layakkan kehidupan kita. Mungkin kita selama sebulan lalu, seminggu ini, 3 minggu ini, 2 minggu ini, ada kita yang ada yang kita mendukakan hati Tuhan. Mungkin ada kita menyakiti sesama kita. Kita tidak berbuat kasih kepada sesama kita. Minta ampun sama Tuhan saat ini juga. Supaya kita layak menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak minum anggur dan roti ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari angkat suaramu, engkau boleh minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakkan. Tuhan layakkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini untuk menerima perjamuan kudus, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga kami semakin dikuatkan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Mari engkau angkat suara, minta Tuhan, minta pengampunan. Amin, amin. Amin. Saya panggil pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan boleh tetap duduk dalam sikap menyembah dan nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau yang sudah terima roti dan anggur, mari siapkan sama-sama. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau hormat. Tanda engkau melayakkan roti untuk kita makan. Dan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan dan anggur. Sudah diberikan. Angkat tinggi lebih dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Cawan yang di dalamnya ada anggur adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan. Buat kasih-Mu yang kami rasakan. Amin. 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 Yes. Yes. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam, sekali lagi sama-sama katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Yang berterima kasih kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Amin, 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 amin. Kami berterima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Yesus, buat pengorbanan. Kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan, yang menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan punya karakter seperti Engkau. Saat kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami, kasih akan keluar. Oleh karena itu kami pagi hari ini sudah belajar mengenai iman, pengharapan dan kasih. Kami tahu Tuhan, iman datangnya daripadamu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi biar kebiasaan baru mereka membaca firman Tuhan, masuk ke ruang kosong untuk berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, hadir di dalam kehidupan jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan. Sehingga pada saat mereka bertemu dengan masalah, menghadapi gunung-gunung permasalahan, menghadapi ombak-ombak badai kehidupan, mereka punya iman, mereka punya pengharapan, mereka mampu menghadapi segala macam hadapi masalah yang terjadi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin, katakan iman adalah kehadiran Allah di tengah ketakutan kami. Dan kami merasakan Tuhan, Engkau akan hadir selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengajaran pagi hari ini, buat berkat rohani yang kami terima. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan datang pada setiap kita untuk terus kita dibaharui dalam firman Tuhan. Dan biarlah pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia, amin. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang terus menegur kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat pengorbanan-Mu, tubuh dan darah yang sungguh luar biasa itu. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan semuanya itu. Dan Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami, biarlah berguna bagi pelayan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di depan jemaat Tuhan ada dua amplop, amplop pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk operasional pastor. Persembahan akan dimulai dari Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dalam persembahan mari kita bangkit berdiri sambil menaikkan pujian. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kedua tangan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa,
duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Saya sedikit tambahan terutama yang masalah Natal. Natal kita akan diadakan di hari Jumat, sekali lagi di hari Jumat, di tanggal 6 Desember, jam 6 sore. Dimulai pukul tepat jam 6 sore di Hotel Unhas, di Ballroom Hotel Unhas. Jadi pastikan semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pastikan kita nanti datang di tanggal 6. Yang mau katakan amin? Ya, kita berdoa semoga Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Kalau cuaca yang terbaik adalah hujan, ya biarkanlah itu terjadi. Kalau cuaca yang terbaik itu terang benderang, biarkan juga itu terjadi karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Itu namanya iman. Gitu. Baik, itu yang pertama. Lalu kemudian minggu ini tidak ada kegiatan apa-apa. Kita hanya akan ada teman-teman panitia Natal yang terlibat dalam Natal akan persiapan selama 1 minggu ini, terutama di hari Selasa, buat para pelayan yang terlibat di dalam pelayanan di acara Natal. Pelayanan apapun, saya wajibkan untuk datang karena kita akan berdoa bersama-sama dan menerima pengurapan. Sehingga pada saat kita nanti di hari hanya, ada kekuatan baru yang Tuhan dapatkan, ada hikmat Tuhan. Dan yang pasti paling penting, biasanya kalau sudah mendekati hari acara itu, ada spirit perpecahan yang seringkali menggerogoti. Nah ini berbahaya. Kita harus memiliki kesatuan hati. Dan kita harus berdoa bersama-sama, meminta Tuhan supaya menutup bungkus kita. Belum lagi roh-roh maut dan kecelakaan. Apa itu? Sakit penyakit, kecelakaan. Ada di sini anak muda, 2 kali kecelakaan dalam seminggu. Wah saya bilang kok bukan harus diurapi, dikasih siram minyak air, minyak urapan biar disiram saja, biar dikasih mandi. Seminggu 2 kali, saya juga kaget gitu ya. Kok kamu kayaknya hobi kecelakaan gitu ya. Ada yang seperti itu, jadi kita berdoa bersama-sama nanti hari Selasa dan gini,
untuk panitia Natal ini semua yang terlibat hari Selasa ada doa di tempat ini. Dan bagi jemaat Tuhan, saya mengumumkan ini, bagi yang mungkin tidak ada kegiatan di Selasa, di gor tenis Unhas itu ada kegiatan juga dari saudara seiman kita, Pendeta Dr. Honoris Causa Stephen Tong. Bagi yang suka dengar dia, silakan datang, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi kita karismatik walaupun dia tidak suka sama kita harus tetap mengasihi kan gitu. Beberapa kali Stephen Tong menyindir kita terus yang aliran karismatik, dia pikir karismatik hanya cari duit dan sebagainya. Saya pastikan di tempat ini tidak ada seperti itu. Gitu ya. Mungkin dia belum pernah hadir di sini makanya bicara begitu. Nah, kita doakan semoga Pak Stephen Tong hadir di tempat ini sekali-sekali kan gitu ya. Supaya agak sedikit terbuka gitu. Tapi tidak apa-apa, jemaat Tuhan yang mau hadir, saya persarankan hadirilah, tidak apa-apa. Karena beliau adalah seseorang yang dari sisi pemikiran saya cukup mengagumi. Karena teolog reform itu rata-rata pemikirannya sistematis dan bagus. Buat kita yang suka dengar dan tidak bisa, dan ini ya, saya ini bercanda ya, tapi bagi Anda yang susah tidur boleh datang ke sana. Gitu ya. Yang susah tidur, enggak ya, ini bercanda saja gitu ya. Berikutnya, saya ingin kita semua doakan Natal kita supaya Natal kita itu berjalan dengan baik. Gitu ya. Kita sudah promosi, edarkan kemana-mana, gitu ya. Semoga banyak orang yang hadir. Saya yakin banyak sih, gitu ya. Kita doakan semuanya dicukupi sama Tuhan. Berikutnya, janji iman dan donatur yang sudah berjanji iman, saya mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan. Dan bagi yang terbeban lebih lagi, boleh nanti hubungi rival atau teman-teman panitia yang lain untuk membantu. Karena kita masih kurang ya. Kalau ditanya sampai kapan dibuka, sampai lunas, gitu ya. Jadi kalau lunasnya, kalau misalkan belum sampai acara belum tertutup semua ya berarti masih dibuka. Sampai kapan? Sampai lunas begitu ya. Jadi gitu ya. Lalu kemudian setelah ini masih ada ibadah raya 2 dan ibadah raya 3. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ini ya. Lalu kemudian berikutnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang, ya silakan diisi. Nanti setelah diisi teman-teman Asar boleh minta pulpennya. Kalau ada nanti teman-teman Asar yang akan maju ke depan untuk membagikan pulpen. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir boleh diisi itu. Dan sembari Anda mengisi saya mengucapkan selamat datang di GBO Kumene. Dan saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini mau bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya tempat ibadah yang tetap, saya menyambut di tempat ini ya untuk kita sama-sama menyembah memuji nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, yang mau berjemaat nanti boleh diisi di form selamat datang ada pulpennya. Mana teman-teman Asar ada? Ya. Ya, nanti silakan ini teman-teman Asar. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau didoakan di depan ada form permohonan doa. Kita akan doakan juga di Selasa dan di hari Jumat. Cuman untuk minggu ini sepertinya menara doa akan diliburkan karena kita persiapan untuk Natal, gitu ya. Saya nanti bicara sama Ibu Silvi entah nanti diliburkan atau dimajukan ke hari Kamis, gitu ya. Tapi saya sukanya dimajukan ke hari Kamis, jadi tetap ada doa, gitu ya. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan Ibu Selvina untuk mengenai doa ini, gitu. Lalu kemudian berikutnya. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember, terutama yang 25 Desember gitu ya. Anda mungkin Tuhan Yesus, mungkin enggak ya, gitu ya. Anda mungkin sama kelahiran dengan Tuhan Yesus, dirayakan oleh orang Kristen seluruh dunia. Dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember, silakan maju ke depan, kita akan doakan. Ada? Silakan maju ke depan, kita akan doakan dan akan menerima souvenir cantik dari gereja. Ada? Silakan maju ke depan. Gitu ya. Ada yang 25 Desember, nanti double hadiahnya. Ada silakan maju ke depan yang dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, maju saja enggak apa-apa. Ini bukan untuk jemaat Tuhan saja di tempat ini yang terdaftar. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir boleh maju ke depan silakan. Yang di bulan Desember, oh maince ya. Ada lagi? Ya, silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, maju saja. Karena kita akan didoakan, ya. Ada lagi? Sudah? Agak geser ke sebelah kiri? Geser ke sebelah kiri, bukan balik ya. Geser ke sebelah kiri, ya oke. Sudah masuk di kamera? Oke. Biar nanti kelihatan yang ulang tahun kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudari-saudari kami yang berulang tahun kasih karunia rahmat, damai sejahtera Allah.
Dan berkat dari Tuhan, engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berkat Tuhan akan menyertai, penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupanmu. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pemakaian Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka akan dipakai, mereka akan diangkat oleh Tuhan. Mereka akan terus kemana-mana menjadi berkat dan menjadi dampak buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan di umur yang baru ini berkat Tuhan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Sekali lagi saya ingatkan, untuk yang hari Selasa ini saya mohon datang semua, meskipun hanya penerima tamu, meskipun dia hanya drama terus kerjanya cuma jalan gitu aja, datang juga ya. Jadi nanti di hari Selasa kita akan ada ibadah pengurapan, lalu kemudian di hari Jumat, nah hari Jumat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat Tuhan, saya cuma kasih tahu begini, kalau sudah mulai hujan, misalkan jam-jam 2, jam 3 dan belum berhenti sampai jam 4, jemaat Tuhan harus hati-hati karena nanti dari arah kota itu akan macet. Nah, terutama pelayan Tuhan, jangan sampai kita nanti telat. Acara besar kita, kemudian kita telat 30 menit, nah itu kan keterlaluan. Ya, kita punya value di sini, kita harus tepat waktu, mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Gitu ya. Jadi kalau sudah mulai hujan, kita harus punya hikmat. Jadi jangan sampai hujan tapi berangkatnya setengah 6 kan begitu, macetnya 2 jam. Begitu sampai di sana firman Tuhan sudah disampaikan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau sudah mulai hujan, ingat pintu 1 Unhas dari arah kota, pintu 1 itu biasanya macet. Ya kita sudah minta tolong tapi antisipasi, yang setuju katakan amin. Kita mitigasi resiko-resiko macet kita sehingga kita bisa sampai di tempat secara tepat waktu. Karena saya takutnya gini, tempatnya penuh. Dan jemaat Tuhan tidak dapat, kan kita tidak bisa. Jemaat Tuhan saja dulu yang terdaftar yang didulakan, tidak begitu karena kan gitu. Karena kita terbuka untuk umum. Jadi pastikan kita kalau sudah mulai hujan minta hikmat sama Tuhan, kita datang lebih cepat. Atau misalkan kalau yang berhikmat sekarang itu anak-anak muda sekarang dia bisa lihat maps. Oh kalau merah padam, berarti ini sudah mulai macet ini, gitu ya. Atau siapa tahu Bapak Ibu Saudara sekalian punya helikopter, silakan digunakan, kan begitu ya. Kalau punya, gitu. Baik itu saja pengumuman dari saya. Kita sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Kembali. Pengumuman tambahan untuk wanita Betel Indonesia yaitu Putri Sion di tempat ini. Kita nanti di hari Natal itu akan ada paduan suara dari khusus Putri Sion. Jadi saya harapkan setiap kita wanita-wanita di tempat ini untuk mengambil bagian. Kita akan pujian di Natal nanti itu kita bawakan satu lagu dan kemarin kita sudah latihan dan saya kirim di dalam grup. Tapi mungkin ada yang belum bergabung dan belum lihat lagu yang akan dibawakan, itu mudah lagunya. Nanti kita akan belajar bersama-sama setelah selesai ibadah ini kita mungkin boleh tinggal sejenak, kita akan mungkin latihan sekitar tidak sampai 30 menit lah karena lagunya tuh gampang untuk diingat. Jadi saya harapkan setiap kita wanita-wanita di tempat ini yang bergabung dari GBI Okumene yang saya harapkan kita semuanya tinggal, kita mengambil bagian di ibadah Natal nanti. Semua Putri Sion siap? Aduh kecil suaranya. Siap? Oke, amin. Nanti kita tinggal semua ya, kita akan berlatih setelah itu nanti di gladi bersih lagi kita latihan 1 kali. Mungkin itu saja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita tinggal namanya, jangan layak dipuji, jangan layak disembah. Oh
Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Oleh karena kasih dan kemurahan daripadamu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami dapat menikmati kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan yang kami harus buat dan lakukan. Kami percaya firman-Mu di pagi hari ini dapat meneguhkan iman percaya kami kembali Tuhan. Untuk mau lebih setia, untuk mau lebih mendekatkan diri lagi kepadamu. Biarlah semuanya itu dapat dikerjakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu dan kuat menghadapi kehidupan yang saat-saat ini Tuhan. Roh-Mu lah yang akan meneguhkan kami. Roh-Mu lah yang akan menguatkan kami, agar kami dapat berdiri tegar. Kami dapat kuat di dalam situasi apapun. Karena firman-Mu di pagi hari ini dapat menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Demikian Tuhan, hamba-Mu yang Kau telah percayakan, yang Kau telah utus untuk menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau kembalikan pengurapan-Mu Tuhan kepada hamba-Mu. Bahkan Tuhan pertambahkan dan singkatkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Agar dimanapun Engkau percayakan, dimanapun dia berada membentangkan kebenaran firman, di situ terjadi urapan Allah. Kuasa Allah Roh Kudus yang akan Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan pakai hidup hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Dan biarlah lewat pelayanan-pelayanan hamba-Mu menjadi keberkatan adanya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkaulah di atas segala-galanya. Biarlah kemurahan Tuhan nyata terus dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat semuanya hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya dan kami serahkan hidup mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan, di masa usianya yang sudah lanjut Tuhan, kami tetap mohon kepadamu, biarlah Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya. Kekuatan, kesehatan terus Engkau sempurnakan dalam hidupnya. Dan kami sangat terlalu yakin dan percaya Engkaulah di atas segala-galanya. Biarlah Engkau nyatakan di dalam hidup Ibu Gembala kami ini Tuhan, di dalam Tuhan berjemaat dan dalam juga membina anak dan cucu-cucunya mereka Tuhan. Olehnya kuasa-Mu, kami hanya berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menyempurnakan, Engkau terus berkarya di dalam hidup Ibu Gembala kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan di pagi hari ini. Dalam bentuk apapun Tuhan pelayanan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan, Engkau akan memberikan, Engkau akan mencurahkan urapan-urapan baru kepada setiap pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian. Dan Engkau juga akan memberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Dalam apapun bentuknya Tuhan, berkat sukacita dan sejahtera daripada Allah akan nyata dalam hidup para pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di pagi hari ini. Hamba-Mu berseru dan minta dalam nama Yesus, biarlah berkat-Mu akan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi umat-umat kami Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada di dalam Tuhan kelemahan tubuh, di dalam persoalan hidup dan dalam bentuk apapun
Tuhan yang kami tidak tahu. Tetapi Engkau dapat melihat dari tempat yang maha tinggi. Hanya kami mohon kepadamu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal dan kekal. Olehnya Tuhan kami berseru dan kami menyatukan hati meminta dan mengklaim akan kuasa-Mu ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam bentuk persoalan apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Dan Tuhan, kami percaya di hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami memohon secara khusus bagi perayaan Natal kami pada tanggal 6. Tuhan, Engkau dapat mengetahui dan Engkau dapat Tuhan melihat segala rencana-rencana ini. Kami hanya merencanakan, tetapi Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Kami hanya memohon Tuhan, berikanlah kami waktu yang terbaik. Berikanlah kami hari yang terbaik. Apapun bentuknya, jika itu yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami percaya semua selalu yang terbaik buat kami. Olehnya Tuhan, kami mohon, biarlah cuaca Tuhan berikan kami yang terbaik. Agar Tuhan banyak umat-umat-Mu datang untuk merayakan bersama-sama dengan kami. Meninggikan dan memuliakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalamnya semua biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Para pembicara dan para pelayan yang mengambil bahagian Tuhan, kami mohon secara khusus urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan mereka yang Tuhan percayakan menjadi keberkatan adanya. Sehingga umat-Mu yang dapat menerima berkat-berkat surgawi yang sangat luar biasa. Mereka akan kembali membawa sukacita daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, olehnya kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah seturut dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri ya Bapa. Kekasih kami juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Kami mohon kepadamu, berikanlah terus hikmat Tuhan di dalam memerintah, mengayomi rakyat masyarakat kami. Sehingga setiap Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah semuanya takut akan Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini bertugas mulai dari kota besar sampai daerah terpencil ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membukakan dan mensingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan mereka ya Bapa menjadi keberkatan adanya. Dan lewat pelayanan mereka Tuhan akan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya semuanya ini Tuhan, bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Khusus kota Makassar kami Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan kami percaya, Tuhan kami ada di dalam kota ini. Tuhan jadikanlah kami alat-Mu, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Biarlah setiap pelayanan kami, setiap sikap, peribahasa kami, laku kami Tuhan, tutur bahasa kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana Tuhan tempatkan kami berada. Dan di situ nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami. Engkau mengetahui, Engkau dapat melihat. Dengan iman percaya kami, dengan pengharapan kami dapat melihat jauh-jauh Tuhan ke depan. Bahwa tempat kami ini Tuhan tidak akan muat lagi dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Iman kami, pengharapan kami bahwa Tuhan pasti siapkan tempat yang terbaik. Olehnya kami hanya berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami tempat yang besar agar jemaat Tuhan, jemaat ini dapat menampung Tuhan. Dan kami semuanya untuk memakai, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami percaya karya Tuhan
luar biasa dan sangat besar. Itulah iman percaya kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah syukur kami Tuhan, yang dimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedatangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersatu dulu sejenak.